Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran kimia. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana proses terjadinya arus listrik dalam sel volta. Ya. Nah, perhatikan bagian sel volta berikutnya. Yang pertama di sini ada dua buah tabung. Tabung yang pertama diisi ZnSO4, tabung yang kedua diisi CuSO4 sebagai penghantar, ya, dua-duanya sebagai penghantar. Nah, kita gunakan karena reaksi elektrokimia ini berhubungan dengan arus listrik, maka kita perlu adanya elektroda. Elektroda yang digunakan yaitu Z dan Cu, Zn dan Cu, ya. Nah, Zn ini bertindak sebagai anoda, sedangkan Cu bertindak sebagai katoda. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa Zn ini anoda, kemudian Cu ini katoda? Itu bisa dilihat dari harga E0-nya, ya. Harga E0 Zn itu lebih rendah daripada Cu, sehingga mengalami oksidasi. Kemudian Cu mempunyai E0 yang lebih besar, maka mengalami reduksi. Ya. Nah, di sini Zn ini mengalami reduksi. Kita lihat yang zoom yang diperbesarnya, ya. Zn mengalami oksidasi dengan menghasilkan Zn2 positif. Jadi menghasilkan Zn2 positif nanti akan larut di dalam ZnSO4, ya, dengan melepaskan elektron. Buah elektron Zn menghasilkan Zn2 positif melepaskan elektron. Nah, lama-kelamaan ini nanti akan menipis, ya. Zn ini akan menipis karena larut di dalam ZnSO4. Sedangkan elektron yang dilepaskannya mengalir ke sini, ya. Mengalir ke Cu, ke elektroda Cu. Nah, kemudian kita lihat Cu. Cu ini bertindak sebagai katoda dan mengalami reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi tersebut menangkap elektron menghasilkan endapan Cu. Perhatikan di sini zoomnya, ya, di sini perbesarnya. Nah, Cu2 positif dengan menangkap elektron menghasilkan endapan Cu. Nanti endapan Cu-nya akan menempel di sini. Endapan Cu akan menempel di katoda Cu. Nanti lama-lama akan semakin tebal. Nah, di dalam larutan yang kedua ini akan terjadi penumpukan elektron. Jadi tidak seimbang, ya. Ini semakin sedikit, ya, sedangkan di larutan yang kedua semakin banyak. Maka perlu adanya penyeimbang. Digunakanlah ini namanya jembatan garam. Yang di tengah ini jembatan garam, jadi sebagai menetralkan arus listriknya, digunakan untuk menetralkan arus listrik. Nah, jembatan garam ini berisi NaO3 atau KCl, ya, dalam media agar-agar, ya. Nah, NO3 negatif ini nanti akan bereaksi dengan Zn2 positif, ya. Kemudian Na positif nanti akan bereaksi dengan SO4 2 negatif. Sedangkan 1,10 volt ini adalah hasil perhitungan potensial sel antara Zn dengan Cu. Nah, contoh soal, misalkan kita lihat contoh soalnya. Potensialnya sudah diketahui, ya. Jangan lupa kuncinya dari elektrokimia ini adalah KPAN, katoda positif, anoda negatif. Katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Kapan katren anoks, ya. Nah, ini contoh soal, ya. Ketahui E0-nya. Nah, beberapa pertanyaan yang akan diajukan di dalam reaksi ini adalah tulis bagian selnya, kemudian menentukan anoda dan katoda, menuliskan reaksi selnya, kemudian berlangsung spontan atau tidak spontan dengan melihat hasil dari potensial sel. Kalau berharga positif maka berlangsung spontan reaksinya. Kalau negatif maka tidak berlangsung spontan. Tentukan potensial untuk reaksi yang berbeda, ya, untuk contoh berikutnya. Nah, jawabannya ini untuk bagan kita lihat harga E0-nya, ya. E0 untuk Cu ini mempunyai E0 yang lebih besar, maka mengalami reduksi. Kita lihat reduksi ini ada di katoda, sedangkan katoda berharga positif, ya. Jadi katoda ini Cu ini ada di katoda dengan tanda positif.
Sedangkan Pb ini mempunyai E0 yang lebih kecil, maka mengalami oksidasi. Oksidasi ada di anoda N, anoks ya. Oksidasi ada di anoda, kemudian An, anoda itu bertanda negatif. An negatifnya tadi. Sedangkan larutannya ini sebagai penghantarnya itu PbSO4 dan CuSO4. Katodanya adalah Cu, kemudian anodanya adalah Pb. Ini dari kuncinya KPAN. Nah, reaksi selnya, perhatikan untuk reaksi sel. Di sini Pb mengalami oksidasi, maka elektron ada di sebelah kanan. Sedangkan di data ini adalah reduksi, sehingga harus dibalik ya, harus dibalik E0-nya menjadi positif, awalnya negatif. Kemudian untuk Cu tidak mengalami perubahan, tetap reaksinya reduksi. Maka untuk E0 juga berharga tetap positif 0,34. Nah, elektron di ruas yang berbeda sudah sama, ini habis, sehingga menghasilkan Pb ditambah Cu2 positif, menghasilkan Pb positif ditambah Cu, harga SL-nya 0,47 volt ya, dengan tanda positif. Maka reaksi berlangsung spontan karena potensial selnya berharga positif ya. Kemudian untuk diagram selnya atau notasi selnya kita tulis yang oksidasi dulu ya, ini Pb dulu ditulis atau anoda dulu ya, tadi AdKk ya, supaya mudah mengingatnya AdKk, anoda dulu kemudian katoda, atau oksidasi dulu yaitu Pb ini garis 1 menunjukkan reaksinya oksidasi menghasilkan 2 positif. Nah, ini jembatan garam, ini tanda garis 2 ya, menghasilkan Cu2 positif menghasilkan Cu. Ini reaksinya reduksi. Nah, contoh lain misalkan untuk potensial sel kita menghitung sesuai dengan yang diinginkan soal, gitu ya. Diketahui di sini harga E0-nya, tapi soal meminta seperti ini reaksinya, maka harus mengikuti soal. Tidak melihat harga lebih besar, lebih kecil E0-nya. Ya, kalau tadi kan melihat E0 yang besar berarti reduksi, E0 yang kecil berarti oksidasi. Nah, kalau di dalam soal nomor 6 dia tidak melihat E0, tapi melihat reaksinya yang diinginkan seperti apa. Fe ini menghasilkan Fe2 positif menghasilkan Fe, maka ini reaksinya reduksi ya, untuk Fe reaksinya reduksi. Nah, kemudian untuk Sn menghasilkan Sn2 positif yaitu oksidasi. Perhatikan untuk reduksinya yaitu Fe 0,44 dikurangi oksidasinya yaitu Sn ya, dikurangi min 0,4. Ini tidak berubah tanda karena menggunakan rumus potensial sel itu, bukan reaksi selnya, ini tetap harganya. Maka hasilnya min 0,30 volt. Reaksi tidak berlangsung spontan atau reaksi tidak spontan. Kenapa? Karena berharga negatif. Nah, sebetulnya kita bisa mencari tahu kenapa harga E0 selnya negatif. Nah, kita lihat bahwa Fe2 ini lebih besar ya, Fe2 ini lebih besar, lebih kecil gitu ya, negatif 0,4 lebih kecil, harusnya reaksinya oksidasi, sedangkan di sini di soal reaksinya reduksi. Nah, Sn mempunyai E0 yang lebih besar, seharusnya ini reduksi, tapi di dalam reaksi yang diminta soal ini reaksinya oksidasi. Nah, boleh seperti itu, boleh saja gitu ya, boleh sesuai dengan permintaan soal, ini sebagai variasi saja ya, variasi soal saja. Yang penting kita bisa menentukan mana oksidasinya, mana reduksinya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.